Sekarang kan saya punya jargon itu go edan no ribet. Karena semua masyarakat bilang, Pak, kita urusan sama pemerintah itu ribet, Pak. Kan simple. Intinya mereka cuma menghilangkan birokrasi yang terlalu panjang. Pertanyaan besarnya kenapa sampai hari ini Kabupaten Bogor belum bisa itu? Karena bupatinya bukan saya. Ada banyak hal yang bisa kita geber sebenarnya. Dan gue pikir kalau gue jadi bupati, ini bisa, kita tuh larinya bisa kecepatannya kenceng banget sebenarnya. Munculnya sekalian gitu ya? Iya sekalian aja loh. Kepalang edan ya edan aja sekalian. Ini ibarat kata kita kayak menjual diri kan. Ya. Bahwa masyarakat ini ada gue nih. Mungkin gue menjadi salah satu solusi buat Kabupaten Bogor. Yang menentukan tetap masyarakat. Kalau gue kan cuma bilang ini ada gue nih. Mungkin gue salah satu solusi buat Kabupaten Bogor. Saya gitu melihat sesuatu yang gak beres kayaknya gatel gitu. Ya. Oke, pertanyaan besarnya hari ini oleh masyarakat, siapa Kang Rieke Iskandar itu? Oke guys, stay lagi di podcast Bogor Update ya. Masih kita bicara tentang politik Kabupaten Bogor di Pilkada 2024 ya. Kali ini ada yang edan-edan ya. Mungkin ini banyak masyarakat yang sudah tahu ya, karena spanduknya, billboard ya, dan lain hal yang sudah merajalela di Kabupaten Bogor gitu ya, di 40 kecamatan ya. Siap. Ini ada Kang Rieke Iskandar. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Kang Fadil. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya. Selalu harus penting, sehat paling penting lah sekarang. Iya. Saya seneng sama kaos yang dipakainya. Oh iya dong, Oh, iya. kita Bogor banget ya. Bogor banget. Kayaknya langsung pas gitu ya. Iya dong. Aduh, keren. Nah, ini yang emang harus cinta dengan Bogor. Iya. Ya akhirnya siap juga untuk maju dalam Pilkada Bogor 2024. Siap, insya Allah kita harus maju lah. Gimana? Sekarang sudah mulai muncul di publik. Banyak juga saya lihat itu spanduk, banner dan lain hal. Bupati Edan. Rasanya bagaimana nih hari ini sudah mulai masuk ke dunia itu sekarang? Seru lah, seru. Jadi sekarang itu kalau gue suka GR bro. Jadi kalau gue ketemu di jalan ada orang ngeliatin, gue langsung mikir, jangan-jangan dia taunya udah tahu gue ini calon bupati ya. Pastilah ya. Jadi suka inget kayak di ini, kayak yang kalau di TikTok gitu, kalau nggak di Reels gitu kan. Gue jadi seperti kayak orang gila juga. Kagak kenal gue senyum-senyum. Karena gue takut. Udah pede duluan gitu ya. Gue takut orang nanti berpikir ini belagu banget ya. Padahal gue juga ragu ini orang kenal gue apa kagak. Gue menegur gak enak juga gitu ya. Kalau gue cuek bebek Serba aja salah juga. Gue sombong. Iya betul. Tapi gue juga merasa ini orang kenal gue. Jangan-jangan kenal di billboard. Jadi gue senyum aja senyum. Artinya kemana-mana sudah banyak yang senyum sekarang ya. Iya bahaya ini aduh. Jadinya ya kita akhirnya ya kita kan senyum adalah bahasa komunikasi yang paling efektif kan Iya, sebenarnya. dan senyum itu adalah ibadah. Iya ibadah juga. Edan. Siap. Kenapa Edan? Sebetulnya gue memang agak berpikir kita tuh nggak bisa biasa aja lah. Udah nggak biasa. Dunianya berubah begitu cepat. Ketika kecepatan ini tidak bisa kita imbangin, bahaya. Menurut banyak orang bilang bahasa dunia itu sekarang udah edan gitu. Karena sebenarnya edannya itu bukan edan karena apa? Menurut gua, ketika orang bicara bahwa dunia ini udah edan, dia tidak bisa mengejar perubahan yang begitu cepat. Nah, artinya kita harus bisa mengejar perubahan yang cepat itu. Udah nggak bisa biasa aja atau cuman di atas rata-rata, nggak bisa. Levelnya udah lebih tinggi lagi. Nah, level lebih tinggi lagi itu orang akan bilang kita harus edan kerjanya. Yang artinya adalah bahasa kerja keras pun masih kurang, bro. Jadi edan lu harus kerja, harus edan kerjanya, baru kita bisa kerja ngikutin. keras pun masih kurang. Harus gila gitu. Okay. Tapi dalam arti positif ya. Yes. Nah itu dalam itunya. Tapi kita juga mencoba kata edan itu juga kita coba terjemahkan lagi. Yang gue pikir itu adalah bahwa Kabupaten Bogor ini yang paling penting itu karena perubahan begitu cepat. Kita butuh bupati yang energik. Dari huruf E-nya, energik bro. Gak ada kata
mungkin 24 jam itu harusnya kurang gitu, dan kita juga energik lah. Dan gue mencoba memposisikan bahwa kita bupati ke depan harus energik. Terus yang berikutnya adalah dinamis gitu kan, karena perubahan yang begitu cepat juga kita nggak bisa lah A B, kalau A harus A, B harus B, nggak bisa. Kalau memang ketika A harus ke B ya go. Termasuk birokrasi apa semua segala macam, kita harus dinamis. Apalagi hari ini kan ribetnya birokrasi apa pemerintahan itu karena kenapa? Karena mereka tidak ikut perubahan, nggak bisa ngejar perubahan itu dunia. yang membuat kita selalu kalah akhirnya. Yes. Nah terus berikutnya adalah aksi nyata. Hari ini sudah nggak bisa bicara cuman di mulut, artinya harus dibuktikan. Dan itu juga menjadi PR buat gue, harus ada aksi nyata. Tapi kalau masalah aksi nyata, harusnya gue punya track record lah. Ketika gue jadi ketua Bogor Gercep ya, banyak laporan-laporan masyarakat yang masuk ke Bogor Gercep, kita langsung tindakan aksi nyata. Dan itu menjadi dan waktu itu gue merasa andai gue bupati, gue akan bisa lebih cepat beresin hal-hal kayak begini. Saat itu sudah punya pola pikir seperti itu. Gemes gue, gemes gitu. Gue bilang kalau gue gini caranya, kalau gue bupati bisa lebih cepat gue beresin ini. Kan gue, karena gue bukan siapa-siapa ya. Kadang-kadang gue mesti datangin ke dinas ini, mesti ngomong dulu apa, kan gue bukan pejabat ya. Mungkin kalau gue punya kekuasaan ya, hal-hal yang bikin gue gemes ketika di Bogor Gercep bisa gue percepat gitu. Jadi itu dasar-dasar yang akhirnya maju dalam Pilkada 2024 ini. Iya betul. Bentuk karena gemes gitu. Dengan hal-hal yang belum beres sebenarnya gitu. Iya betul. Karena mau gimana juga ketika kita pernah menjadi orang di balik layar di pemerintahan kan, seperti Bogor Gercep gitu kan. Seperti halnya ketika gue di TJSL gitu. Ada banyak hal yang bisa kita geber sebenarnya. Dan gue pikir kalau gue jadi bupati, ini bisa, kita tuh larinya bisa kecepatannya kenceng banget sebenarnya. Nah gitu, kalau gue jadi bupati misalnya, itu menurut gue. Nah akhirnya gue pikir ya udahlah kita coba aja jadi bupati, sekalian tanggung. Munculnya sekalian gitu ya? Iya sekalian aja loh, kepalang Edan ya Edan aja sekalian. Tapi ya itulah, kesini-sini gue ada hashtag baru yang artinya Edan Kukahadean. Ada kebogorannya ya. Edan untuk kebaikan. Edan Kukahadean. Gitu. Ya. Jadi Edan juga jangan terlalu Edan lah ya. Tetap harus ke hal yang baik Edannya kan begitu. Betul. Ya, tapi itu adalah singkatan lah ya. Tapi hari ini sih dibilang cukup sukses dalam membranding Bang Rieke nih sebenarnya ya. Keren banget lah ya. Artinya banyak juga yang bicara, karena kita juga sering ke lapangan misalnya, kita butuhnya Edan yang pokoknya yang nggak bisa diem kalau bisa begitu ya, gerak sana gerak sini cepat gitu loh gitu. Oke, pertanyaan besarnya hari ini oleh masyarakat, siapa Kang Rieke Iskandar itu? Kalau masyarakat umum mungkin ya nggak banyak yang tahu ya, karena memang kita nggak pernah bergerak, karena memang kita bukan orang politisi yang biasa keliling-keliling ke masyarakat sih. Tapi yang pasti kalau urusan Kabupaten Bogor, mungkin ada banyak juga orang yang pernah bersentuhan langsung dengan Bogor Gercep misalnya. Tapi kan orang nggak tahu di baliknya saya. Contohnya kayak begitu. Terus di olahraga saya Sekum Koni kan dulu di Koni. Banyak juga orang, kalau orang-orang olahraga mungkin kenal saya lah gitu kan. Seperti itu. Dan yang terakhir sekarang saya ketua Kormi ya, saya juga lebih banyak bergerak di olahraga kan. Nah, mungkin juga salah satunya mengapa saya mengambil tagline-nya energik, karena kita butuh orang yang memang gerak cepat, gitu. Tapi ya ada banyak hal lah. Mungkin kalau kita bilang apa yang sudah dilakukan di Kabupaten Bogor ya, kita bisa list lah. Gitu. Misalnya, mungkin yang lain bilang, kalau gue berarti ditanya apa yang lu kasih ke Kabupaten Bogor, gue masih bisa jawab kalau gue di antara dibanding yang lain. Misal contoh ya, mau gimana zaman COVID, gue membagikan bantuan untuk orang yang isoman itu mungkin kurang lebih 30.000 paket tanpa menggunakan uang pemerintah daerah 1 rupiah pun. Gitu. Gimana caranya? Kumaha cara namik ya. Pertemanan di teman-teman semua segala macam. Ketika dan gue kan nggak minta duit. Ketika nggak minta duit, orang lebih percaya. Artinya mereka kirim barang ini itu semua segala macam, dan mereka trust membagikannya lewat Bogor Gercep. Hampir 30.000 lebih paket se Kabupaten Bogor.
Itu kalau dihitung tuh udah hitungannya miliar. Zaman COVID kemarin ya. Zaman COVID kemarin. Misal. Tapi apakah gua tuh muncul waktu itu? Ya tidak. Emang kita waktu itu memang rasanya kita memang sama-sama sedang susah. Ya. Boro-boro mikirin diri sendiri. Gitu kan. Yang penting kita yang penting masyarakat Kabupaten Bogor kita bisa tolong. Terus di bidang olahraga misalnya saya bilang, mau ngomong apapun, di halaman Tegar Beriman itu ada tower panjat tebing. Ya. Ya, itu ketika gua menjadi pengurus panjat tebing Kabupaten Bogor. Harus jujur bahwa gua membangunnya dengan Pak Lutfi. Yang sekarang juga kemarin mencalonkan diri sempat jadi jalur independen. Iya. Ya. Ya, itu adalah salah satu bukti nyata yang masih ada kalau kita lewat Tegar Beriman itu gue yang bangun. Gue bisa klaim seperti itu sebenarnya, Bang. Ya, dan semua orang juga tidak ada satu orang pun yang akan berani menyangkalnya. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa yang sudah dilakukan Kabupaten Bogor mungkin ada beberapa hal lagi yang bisa gue mention gitu kan. Tapi yang jelas-jelas itu ya dulu gitu, Bang. Artinya sudah banyak ya. Sebetulnya ada, bukannya gue nyari-nyari ya. Tapi kan kalau lagi begini, kayaknya orang juga mesti tahu apa sih yang sudah dilakukan seorang Rika Iskandar. Yes, betul. Karena itu yang rata-rata masuk dalam pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari masyarakat ke kita juga, ke Bogor Update. Betul. Salah satu itu ingin ditanyakan itu sebenarnya, karena kita juga nggak mau beli kucing di dalam karung, bahasa seperti itulah yang hari ini lagi tenar misalkan seperti itu ya kan. Betul. Kondisi hari ini ya, karena hari ini juga calon-calon yang akhirnya muncul di luar ketua partai yang memang sudah jelas ya sudah mulai pada muncul gitu ya. Ini kan banyak juga gitu ya. Betul. Ada bukan lagi 1-2, bahkan udah puluhan yang di luar ya, di luar ketua partai muncul untuk menjadi Bupati Bogor. Iya, siap. Ya, walaupun yang hari ini udah pasang di mana-mana ya kan, ini kayaknya Bupati Edan doang ya. Artinya kalau bicara masyarakat tanya, serius gak sih itu Kang Rike untuk maju di Pilkada Bogor 24? Ya sangat serius lah. Kalau serius harus diukur ya, harus terukur. Ya boleh dilihat dengan calon bupati lain lah. Gitu kan, seberapa seriusnya. Jadi kalau ibarat kata ya kita sangat serius, ya terbukti dengan gerakan-gerakan kita turun ke lapangan. Gerakan-gerakan kita dalam media, publikasi segala macam. Memang intinya hari ini ya kita bagaimana caranya, ini ibarat kata kita kayak menjual diri kan, bahwa masyarakat ini ada gue nih, mungkin gue ada menjadi salah satu solusi buat Kabupaten Bogor, mungkin gue menjadi salah satu solusi buat Kabupaten Bogor. Yang menentukan tetap masyarakat. Kalau gue kan cuma bilang ini ada gue nih, mungkin gue salah satu solusi buat Kabupaten Bogor. Begitu. Ada beberapa juga konsultan politik yang sudah mulai bicara bahwa elektabilitas Kang Rike ini sudah mulai muncul di kalangan publik. Bahkan juga hampir menyamai calon-calon ketua partai yang sudah muncul juga gitu ya. Apa sebenarnya yang Kang Rike lakukan belakangan ini? Saya sih intinya waktu awal itu saya kayak kacamata kuda aja sih. Artinya adalah gue tidak peduli dengan apa yang orang lain lakukan. Gue tidak peduli dengan ibarat kata ini adalah sebuah kompetisi, kompetitor lain lakukan. Gue nggak peduli lah. Gue hanya melakukan apa yang harus gue lakukan, gitu. Jadi dan alhamdulillah ternyata hasilnya masuk ke 5 besar malah, bahkan 4 besar gitu kan. Betul. Ya alhamdulillah lah. Nah yang sudah kita lakukan ternyata sudah berdampak di masyarakat. Kembali lagi ke masyarakat. Ujungnya adalah seberapa percaya mereka kepada saya gitu kan. Karena kalau bicara ide dan gagasan, apa sebenarnya yang harus intens atau yang paling dipikirkan oleh Kang Rike hari ini misalkan untuk Kabupaten Bogor? Kalau gue itu sebenarnya lebih concern adalah ke meningkatkan daya saing, Bang. Jadi Kabupaten Bogor ini dengan jumlah penduduk 5,6 juta jiwa yang setara dengan bahkan lebih tinggi dari jumlah satu provinsi Bali, bahkan Sumatera Barat, itu kan satu provinsi loh, bahkan menjadi daerah penyangga ibu kota. Saya cuma bingung, ibu kota itu cuman sepelemparan batu dari Kabupaten Bogor. Betul. Tapi kok Kabupaten Bogor nggak ikut kena dampak? Padahal ibu kota itu sekarang APBD-nya DKI itu hampir tembus 80 triliun.
Kalau nggak ada Kabupaten Bogor nggak akan tembus gitu. Tapi ke Kabupaten Bogor dampaknya kok kurang ya. Nah sekarang Kabupaten Bogor aja udah tembus APBD 10 triliun. Dengan jumlah wilayah yang luas, semua segala macam. Harusnya, idealnya kita bisa punya APBD 20 triliun. Gitu harusnya idealnya. Seharusnya dong, gitu kan. Kalau bisa begitu, pemerataan pembangunan di Kabupaten Bogor juga akan lebih kencang. Dan saya juga kan kemarin ketika saya posting di Instagram, itu banyak orang yang nanya, ini pembangunan Cibinong Raya doang apa ke daerah nih? Nah, tapi kan kita tidak bisa bilang begitu. Yang kita harus lakukan adalah pemerataan pembangunan. Nah, pemerataan pembangunan itu ya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah nantinya. Tapi kan kalau kita APBD-nya kita bisa push menjadi 2 kali lipat misalnya, walaupun saya sampai hari ini juga masih saya diskusikan sama teman-teman yang ngerti APBD mungkin atau tidak mungkin, tapi kan itu bisa menjadi target, Bang. Kali aja dalam gua targetnya 20 triliun setahun, tiba-tiba dalam waktu 5 tahun kalau gua kepilih bisa 15 triliun, lumayan. Oke, jadi yang dibutuhkan untuk Kabupaten Bogor apa sebenarnya? Yang dibutuhkan daya saing. Kalau kita nggak punya daya saing nggak berkembang, Bang. Nah, daya saing yang paling utama itu menurut gua adalah sumber daya manusianya. Jadi kalau gue nanti kepilih, yang paling gue concern yang utama itulah sumber daya manusia. Pertama adalah sumber daya manusia. Yang kedua adalah percepatan pergerakan orang dan barang. Kalau perutnya kenyang, Bang, perutnya kenyang, ekonominya bagus, itu berkembang kita. Tapi kalau kita perutnya lapar, boro-boro mikirin Kabupaten Bogor, mikirin diri sendiri aja susah. Tapi salah satu syaratnya itu adalah pergerakan orang dan barang, efisien kan? Efisien. Nah, syaratnya pakai apa? Menurut saya kita harus akui bahwa pembangunan oleh Bu Ade Yasin dahulu yang Samisade itu membantu pergerakan orang dan barang lebih efisien dan lebih murah. Nah, yang berikutnya adalah saya akan menggerakkan daya saing tidak hanya masalah informal, yang informal pun wajib. Apa itu? Misal, contoh ya, pembelajaran lah. Misalnya kita tuh bisa ajak masyarakat untuk bisa mengenal lebih tahu apa daya saing di wilayah masing-masing, Bang. Gak usah lah nyari kerja jauh-jauh ke Cibinong atau nggak ke Jakarta. Padahal ada potensi yang ada di daerahnya. Contoh ya, Abang mungkin nggak tahu di Citerep itu ada petani coklat yang hari ini ekspor, Bang. Dari Bogor. Dari Bogor, Bang. Dan rasanya dark coklatnya dark banget dan itu sangat disukai oleh orang-orang Eropa sana. Dan gue baru sadar ternyata coklat itu hanya bisa ditanam di daerah tropis. Jadi di daerah-daerah di Eropa itu mereka sebetulnya nggak cocok untuk tanam coklat. Nah, dan ternyata Kabupaten Bogor itu daerah Citerep itu ada satu perkebunan coklat yang sekarang hasilnya dibuat coklat dan ekspor, Bang. Kan itu daya saing loh. Yang itu yang harus kita identifikasi gitu. Di semua kecamatan harus punya daya saing masing-masing. Lu punya daya saing apa? Lu punya daya apa? Ya nggak juga harus latah di tempat ini wisata. Semua wisata gitu ya. Di sini gue juga wisata yang enggak lah, Bang. Harus ada yang begitu. Nah, mungkin nanti ke depan yang paling pertama akan gue lakukan pemetaan itu ya. Pemetaan daya saingnya dulu. Gitu. Dan daya saing itu kalau udah ada ya juga harus ada sumber daya manusianya yang bisa mumpuni. Nah, pertanyaan besarnya kenapa sampai hari ini Kabupaten Bogor belum bisa itu? Karena bupatinya bukan saya. Asik ya. Oke, Kang Rike. Kalau bicara ide gagasan baik lagi ya bahwa semua orang pasti ingin yang terbaik untuk Kabupaten Bogor lah. Iya. Ya kan. Nggak ada kalau kita bicara atau tanya itu apa ide gagasannya kan. Yang aneh-aneh akhirnya merusak, tidak ada. Semua niatnya baik untuk Kabupaten Bogor. Tapi apa yang beda dari Kang Rike? Ayo. Yang beda itu ya sebetulnya. Yang beda itu akhirnya adalah tergantung bupatinya. Seberapa edan dia untuk mau bekerja untuk Kabupaten Bogor. Itu indikatornya karena semua pun sama, Bang. Saya seperti yang bilang, siapa calonnya? Tidak ada satupun calon yang tidak ingin Kabupaten Bogor ini maju. Tapi saya bilang, seberapa edan dia mau bekerja buat Kabupaten Bogor. Di pertanyaan balik ya? Iya. Pertanyaan balik ya? Seberapa edan lu ya? Iya. Sekarang kalau cuman biasa-biasa aja, cuman mau cari jabatan aja, cuman apa aja, ya gini-gini aja kita, Bang. Tapi harus yang dicaranya itu adalah
untuk semua kandidat itu kalau buat saya seberapa edan lu buat Kabupaten Bogor? Wah, asik. Karena 40 kecamatan Iya. dan ratusan desa, kayak perlu 435 desa. perlu ya. Apanya? Perlu Bang. Yang edan-edan itu ya. Udah nggak bisa kita itu cuman biasa-biasa aja. Udah nggak bisa Bang. Kita harus melakukan sesuatu yang edan-edan lah, yang fenomenal udah perlu. Iya. Jadi mimpinya apa untuk Kabupaten Bogor? Mimpinya ya Kabupaten Bogor ya bisa bersaing dengan daerah lain, dan kalau bisa saya tuh pikir gini, masa kita kalah sama Jakarta? Lawang kita sebegitu dekatnya dengan Jakarta. Minimal di antara aglomerasi besok ke depan nih, kita harus nomor 1, nomor 2 lah setelah Jakarta. Kan ada, berarti kan aglomerasi itu Bekasi, Ya. Sukabumi nggak masuk, Cianjur, apa lagi lah, itulah ya. Aglomerasi kan, kita harus bisa di nomor 2 di antara target utama gitu. Jangan, nggak usah muluk-muluk kalian DKI. Oke. Tapi kalau kita bisa nomor 2 di bawah DKI, tandanya kita indikatornya udah bagus Bang. Nanti penerus saya mungkin harus bisa ngalahin DKI. Lebih gampang kan? Penerus ya? Penerus lah. Next time lah ya. Iyalah, kan kita nggak akan jadi bupati selamanya. Kita memudahkan mereka lah. Kang Akew. Ini karena sering juga manggilnya Kang Akew. Ini Ya, banyak panggilannya. Ada Kang Riga, ada Kang Akew, Kang Bupati Edan. Oke, Rike, kalau bicara konsep hari ini ya. Ini kan konsep ini pasti kan lagi bekerja untuk bagaimana pendekatan dari partai politik pasti dong. Betul. Sejauh ini bagaimana Bang? Kasih sedikit lah. Oh iyalah. Kita nggak akan bisa lah kalau kita tanpa partai politik. Jadi kalau ada masyarakat bilang partai politik ngapain sih masih pakai partai politik? Ya nggak bisa. Kita negara demokrasi. Ya. Artinya ya kita harus menggunakan kendaraan partai politik. Dan sampai hari ini partai politik menurut saya sudah mulai banyak berubah dan bagus lah. Dampak masyarakatnya juga, mereka memperjuangkan hak masyarakat di partai politik udah mulai berubah banget lah, karena persaingan antar partai politik begitu kencang, akhirnya mereka harus dirasakan oleh masyarakat. Ya. Nah, dalam hal ini ya saya mau nggak mau saya melakukan pendekatan dengan berbagai macam partai politik. Dan ada yang wawancara, ada yang tertes, ada yang apa saya lakukan. Ya mudah-mudahan di antara beberapa partai politik itu ada yang ibarat kata mempunyai ikatan batin, ada chemistry sama saya, dan akhirnya memutuskan saya menjadi calon bupati Kabupaten Bogor. Mungkin begitu Bang. Tapi sudah dilalui semua ya? Sudah mulai proses itu semua? Sudah. Kita lalui prosesnya. Kadang-kadang partai politik nyuruh apa, ya kita ayo gitu kan. Misalnya contoh, nanti datang acara talk show ya, untuk partai politik. Oh siap, ya kita harus siap lah, karena kita memang mau nggak mau hari ini ya tanpa partai politik apa yang sudah saya lakukan menjadi tidak ada artinya gitu. Artinya memang itu kita lihat ada beberapa waktu ke depan nih ya. Ya, karena memang tiket itu perlu nih hari ini ya dilakukan itu. Fokus juga ke situ dong pasti ya. Selain memang melakukan koordinasi di lapangan ya. Betul, fokus. Cuman saya bilang begini, ada dengan tidak ada partai politik ya saya tetap begini-begini aja. Artinya ya mohon izin Bang, walaupun gimana ya sampai hari-hari kemarin ya masih ya suka ada aja. Kita masih advokasi ibaratnya. Aksi nyata kita masih tetap kita lakukan. Jadi walaupun saya nanti ke depannya ibarat kata saya tidak dapat kendaraan politik, apakah akan saya jadi kendor? Ya enggak. Menjadi lebih kencang juga mungkin tidak. Tapi saya akan begini-begini aja. Artinya advokasi tetap dilakukan, ke masyarakat tetap dilakukan, karena udah menjadi bagian passion saya gitu. Melihat sesuatu yang nggak beres kayaknya gatel gitu. Ya. Karena kalau bicara serius memang serius nih ya. Serius. Karena di antara yang lain misalkan banyak juga area yang baru muncul nanti kalau setelah dapat rekom misalnya gitu. Tapi kalau Bupati Edan hari ini enggak gitu ya. Udah mulai aja dulu ya. Iya, kita pokoknya saya selalu merasakan gini. Kita itu kalau saya itu sebenarnya gara-garanya juga saya membaca sebuah tulisan yang isinya adalah takdir itu harus dijemput. Jadi saya dalam proses ikhtiar ya. Jadi saya dalam proses menjemput takdir. Ya kalau memang ternyata bukan takdirnya ya biasa aja ya udah ya. Tapi harus jemput dulu. Ya tapi kan harus ada usaha. Masa kita tiduran tiba-tiba kita ditunjuk jadi bupati? Ya betul. Kalau bupati kan enggak. Akhirnya saya bilang oke, kalau memang gue pengen menjadi bupati Bogor dan ingin melakukan hal yang mungkin kemarin gue gatal pengen ngerapihin,
satu-satunya cara gue ikhtiar dengan menjemput takdir. Nah, ketika kan kita takdir tidak pernah ada yang tahu, Bang. Nah, ketika istilah kata gue menjemput takdir, tapi ternyata tidak ditakdirkan sekarang, mungkin 5 tahun lagi. Oh. Yang penting berjuang dulu artinya. Iya dong. Ya kita berjuang aja udah. Ya. Karena ya banyak juga yang begitu kan. Calon yang hari ini misalnya muncul, kita tahu banyak banget lah ya. Iya, siap. Dari beberapa partai yang muncul misalkan yang akhirnya daftar ke partai-partai yang hari ini membuka penjaringan itu. Iya, siap. Tapi nggak semua juga muncul di publik langsung gitu loh. Iya. Betul. Iya dong. Betul. Mereka pasti ngeliat dong beberapa kali sambil lewat misalnya ngeliat bannernya, oh nggak ada banner yang lain, ternyata gua doang gitu ya. Iya, itu semua kan mungkin sudah mengukur diri masing-masing. Mungkin mereka termasuk saya pun ketika saya maju saya mikir panjang sebenarnya. Seberapa pantas? Gitu kan, seberapa pantas. Dan ketika bicara seberapa pantas, saya sih bertanya sama beberapa teman-teman, sahabat, semua segala macam, gua nanya, seberapa pantas gua mau maju? Dan ketika saya nanya itu, entah menyenangkan hati saya atau tidak, tapi mereka selalu bilang, udah, lu udah cukup pantas kalau lu mau hari ini untuk bertarung di tingkat Kabupaten Bogor. Keluarga bagaimana? Mendukung, keluarga mendukung lah. Kalau keluarga kan mereka bilang, kalau memang lu yakin ya go, gitu kan. Nah, kalau saya sih ketika saya mau maju saya tanya dulu sama teman-teman. Pertama teman-teman, karena kalau keluarga itu kan mereka apapun yang saya lakukan mereka akan dukung sampai itu positif ya. Yes. Tapi yang tahu saya di lapangan di wilayah Kabupaten Bogor ini kan kebanyakan adalah teman-teman saya, teman kerja, teman main, teman organisasi. Semua saya tanya duluan. Seberapa pantas gue maju? Menurut lu gue pantas gak sih maju? Menurut saya kalau gue tanya teman-teman dan teman-teman bilang ya udah lu udah cukup pantas lu untuk ikut kontestasi di Kabupaten Bogor. Dan mungkin juga calon-calon yang lain juga mungkin mereka sudah mengukur seberapa pantas, Bang, makanya mereka berani maju gitu. Maju, iya. Gitu. Karena kita semua mempunyai hak yang sama lah. Hak yang sama. Itu. Betul. Ya, tapi ya walaupun tetap ya pertanyaan besar nanti apa yang udah lu lakuin untuk Kabupaten Bogor kan gitu, pasti gitu loh. Iya, kalau saya berani bilang. Gitu. Tadi ya. Jadi kalau bisa diukur apa saja ya bingung juga ya karena udah banyak gitu ya. Iya, kalau saya ya. Nah, makanya ya udah kita go show aja. Kalau memang takdirnya ya tidak ada yang bisa menahan takdir. Tapi kalau kita sudah ditakdirkan tapi kita tiduran ya akhirnya takdirnya hilang. Betul. Gitu. Ini keren karena bukan hanya orang ini bicara tentang bagaimana setelah dapat apa yang dia mau misalnya begitu. Ya. Tapi gimana caranya gue rebut dulu aja kalau bisa kan seperti begitu. Betul. Sebelum yang lain maju ya gue maju duluan lah kan gitu. Iya, ya. Betul. Karena itu yang edannya di situ tuh ya. Pada bilang nih edan nih katanya. Biasa keliling ke masyarakat pasti dong. Hari ini pasti terjun ya. Iya. Terjun. Nah, rata-rata apa itu yang dicurhatin sama masyarakat? Kalau masyarakat tuh sebetulnya menurut saya keinginannya simpel-simpel aja. Contoh misalnya, sekarang kan saya punya jargon itu go edan no ribet. Karena semua masyarakat bilang, Pak, kita urusan sama pemerintah itu ribet, Pak. Kan simpel. Intinya mereka cuma menghilangkan birokrasi yang terlalu panjang, mengubah bagaimana teman-teman di pemerintah daerah itu menjadi real pelayan masyarakat. Karena kalau hari ini kadang-kadang mereka hanya jargon melayani masyarakat. Yang ada juga masyarakat ngejar-ngejar, Bang. Ya. Salah satunya itu yang sekarang gue jadikan jargon adalah go edan no ribet. Go edan no ribet. Rata-rata curhatan itu, Pak ribet, lambat dan lain hal gitu. Karena masyarakat cuma pengen ada kehadiran pemerintah di dalam masyarakat. Yang dalam hal ini kan bupati. Ya. Mereka pengen tahu masyarakat hadir loh. Pak, pemerintah tuh hadir loh di masyarakat. Nah, selama ini masyarakat yang ngejar-ngejar pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah nggak usah dikejar pun udah hadir. Ya, udah ada sebenarnya. Harusnya ya. Dan ada sebetulnya. Iya. Tapi nggak memang terasa. Tugasnya itu. Tapi nggak kerasa hadir. Ya mungkin ke depan gue akan berusaha bagaimana caranya pemerintah harus selalu hadir di mana ada masalah di masyarakat. Apapun bentuknya dan harus segera diselesaikan secepat mungkin. Karena setiap daerah beda pasti dong. Pasti beda tempat, beda segala macam. Yang penting ada kehadiran pemerintah itu dirasa oleh masyarakat. Kita ada kalau bilang ada timur,
lalu ada selatan, utara, barat, bahkan tengah yang kita Iya. ada di Cibinong ini. Betul. Masing-masing beda nggak sih, Bang? Beda lah. Beda tempat, beda kebutuhan, beda keinginan juga kan. Ya kita harus sesuaikan itu. Karena pemetaannya nggak mudah itu, 40 kecamatan. Iya. Nah, kami di tim Edan itu hari ini sudah belanja masalah sebenarnya. Oke, asik itu. Belanja masalah ya. Kita Asik belanja gitu. masalah. Oke. Jadi jikalau memang sekarang masalah itu bisa diselesaikan oleh tim Edan sendiri, kita selesaikan. Tapi kalau masalah itu bisa diselesaikan nanti kalau jadi bupati, minimal kita sudah banyak masalah yang Sebentar, kalau masalah itu bisa diselesaikan hari ini, Iya. tanpa menjadi bupati, dilakukan. dilakukan, Bang. Karena sampai saya belum declare pun banyak masyarakat yang datang ke saya minta, misalnya ada masalah yang harus saya selesaikan. Ya kadang-kadang kita beresin aja lah. Gitu. Mohon izin, Bang, kayak misalnya tiba-tiba ada teman, bro, tetangga gue dirawat di rumah sakit, tapi BPJS-nya belum bayar. Ini kisah nyata, tapi hari ini gue jadi kayak Ria nih. Nggak Tapi apa-apa, ini cerita ya. Ini perlu kan. Itu walaupun gue bukan siapa-siapa, gue bilang begini, berapa tagihannya? 5 juta. Gue bilang, gila aja lu gue bayar BPJS orang 5 juta. Gini deh, gue kenal kagak, apa kagak nih sama orang yang BPJS-nya habis. Tapi gue ketika lu telepon gue juga, gue merasa kalau gue kagak nyumbang ntar mati lagi. Iya. Merasa berdosa. Akhirnya gue bilang gini deh, kalau lu bisa kumpulin 4 juta, gue kasih 1 juta. Ada dorongannya di situ. Iya dong, jangan ngandelin gue semua lah. Iya. Lu bilang lu tetangga lu ada, apa ada, ini ada, masa lu ngandelin mintanya ke gue yang gue kenal sama sekali. Gue bilang, tapi karena lu minta, ya udah deh, lu buktikan dulu bahwa kekurangan pembayaran BPJS 5 juta itu, lu buktikan ke gue, buktikan bahwa lu pegang 4 juta, langsung gue transfer 1 juta. Berarti kan gue nyumbang 20% dari kebutuhan. Iya. Ya itu bukan sekali 2 kali sih, Pak. Oke. Misalnya ada dapur rumah orang ambruk, gue tanya kebutuhannya berapa? 10 juta, Bang. Gue bilang, ya udah lu carilah 9 juta tetangga semua segala macam. Tetangga lu aja pada nggak ada yang mikirin gimana ceritanya. Gue bilang, gue kenal juga sama tuh orang. Gue bilang lu kalau lu udah bisa kumpulin 9 juta, ya gue kasih 1 juta. Oke. Gitu aja. Tapi kan Artinya membantu dengan dorongannya juga jadinya. iyalah, hari gini lah kita, gue pikir ya ke depan itu kita nggak bisa juga masyarakat itu hanya mengandalkan pemerintah semua segala macam. Kita tuh harus sinergi semua. Jangan dikit-dikit pemerintah. Dan mungkin juga kalau gue jadi bupati juga gue gak akan gue suapin masyarakat. Lu mikir lah, kita itu hanya menjadi pendorong, hanya menjadi stimulan pemerintah. Kalau memang itu tugas 100% tugas pemerintah, itu jadi tanggung jawab pemerintah. Tapi kalau ini tugasnya masih bisa diselesaikan oleh masyarakat, selesaikan lah sama masyarakat. Gue nanti yang sisa yang kurang gue beresin. Begitu dong, Bang. Gak Fair bisa. jadinya ya. Jelas gitu ya. Jelas, Tugas gak. pemerintah apa kan begitu Iya kan. dong. Jangan sampai dikit-dikit pemerintah. Tapi pertanyaannya kan, apakah pemerintah selama ini begitu? Gak tahu gue, Bang. Tapi kalau gue bupatinya kan begitu. Bisa. Akan gue lakukan, Bang. Serius, ini kisah nyata, Bang. Kisah nyata, Bu. Telepon mungkin ya kadang-kadang gue gak bisa nolak gitu. Kadang gue kagak tahu, gak kenal, Bang, itu siapa. Tapi karena sudah masuk ke kita, kita sudah tahu, jadi merasa juga akhirnya kan. Gini, ini kejadian sebelum saya declare bupati loh. Oke. Jadi maksudnya sebelum saya declare bupati pun sering ada kejadian gitu dan kita bantu. Mungkin karena mereka tahu dulu waktu saya Bogor Gercep, saya bisa bantu. Walaupun sekarang Bogor Gercep udah nggak ada, masih berdampak dikit-dikit ke kita mintanya. Iya betul. Jadi Ya gue sekalian juga aja nggak ya. cuci tangan gitu. Ya udahlah, gue bilang kalau gue lagi ada rezekinya gue bantu. Tapi kalau lagi kagak ada mah kagak ada aja. Kalau lagi nggak punya duit, aduh gue lagi nggak punya duit, bro. Selesai. Tapi kalau misalnya gue lagi ada duit, ya apa susahnya sih lah, kita saling bantu gitu. Betul. Itu, Bang. Artinya itu yang membuat dasarnya akhirnya gak udah mending jadi bupati aja sekalian lah. Sebagai akses itu akhirnya dibuka benar-benar untuk masyarakat gitu kan. Iya sih kayak gitu. Ya sekarang ya kita selama kita bisa bantu kita bantu. Gitu aja intinya. Tapi nggak semua juga kita bisa bantu sih. Iya. Yap, kadang-kadang momen lah. Ya, Pas momen ada duit ya gue bayar. Ya manusiawi lah, artinya selama memang kita masih mampu melakukan pembantuan itu kenapa enggak gitu. Betul, Bang. Nggak mesti gue jadi bupati dulu baru gue bantu, nggak begitu. Betul. Dan
Kadang kemarin gue bilang itu lu cari tuh orang-orang kita, gue bilang gue mau jadi bupati nih. Kadang-kadang kayaknya kita mesti ria dikit nih. Coba lu cari tuh orang-orang yang pernah kita bantu. Suruh kita simoni. Habis kan kadang-kadang orang sebel juga. Sekarang tuh orang perlu bukti. Walaupun gue kagak mau ria, tapi teman orang pengen bukti, ya mau nggak mau gue cari buktinya. Apa aksi nyata yang udah gue lakukan gitu. Waduh. Inilah kejujuran seorang Ricky Iskandar ini, keren ini. Jadi kayak emang Bogor butuh yang begitu ya. Ya. Ya dan bener maksudnya yang fair gitu loh. Iya. Kalau enggak nanti akhirnya ya politis terus gitu, terlalu politis terus gitu loh. Iya makanya, gue sih nggak ada lah. Gue akan statement ke masyarakat itu. Gue tidak akan kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Asik. Gitu kan. Artinya adalah gue akan bilang ke masyarakat, jangan, walaupun gue kepilih bupati, jangan pernah berharap lu minta bantuan 100% gue bantu. Lu yang bener aja. Lu juga usaha dong. Gitu. Kita sisanya. Pemerintah sisanya. Jadi kan kolaborasi. Keren itu ke depan kalau bisa begitu. Kolaborasi. Iya. Kita kolaborasi dengan masyarakat. Pemerintah daerah. Yang penting kan pemerintah daerah hadir. Yang terjadi kan sekarang kadang-kadang masyarakat kerja sendiri, pemerintah kagak ada. Betul. Terus kalau udah jadi diklaim sama pemerintah. Kebiasaan tuh. Kemana aja lu selama ini kan begitu orang-orang ngomong gitu. Betul. Nah itulah ya, artinya memang harus ada gerakan-gerakan baru nanti ke depannya untuk akhirnya bisa melihat apa sih yang menjadi kebutuhan rakyat. Betul. Masyarakat Bogor ini apa gitu ya. Betul. Daya saingnya ditingkatkan, jadi kualitasnya juga daya duit naik semua gitu. Nah ini saya cerita lagi nih. Ada juga nih Bang, di daerah itu semua teriak-teriak seakan dia pahlawannya. Dengan dia menyuarakan terang-terangan kebutuhan masyarakat, pemerintah 3A tidak ada, wah dia nyerang. Gitu kan. Pemerintah nggak ada di masyarakat. Kita butuh ini semua segala macam dicuekin sama pemerintah. Akhirnya gue pernah Bang di Facebook tuh gue buka begini. Gue bilang berapa butuhnya? Gue bilang sama gitu kejadiannya. Gue bilang gini deh. Gue bilang kebutuhan 10 juta, gue bantu 2 juta, 8 juta lu cari sendiri. Alhamdulillah Bang. Gak ada yang datang. Hah? Nggak ada Bang. Gue challenge gak ada datang Bang. Yang kejadian gitu ada. Jadi orang-orang itu hanya merasa berjasa karena dia menyuarakan di media sosial, AIWO semua segala macam. Ketika gua challenge, ya lu tidak hanya bicara dong, bantu juga. Lu gitu. jangan ngomong tuh bukan hanya bicara, tapi lebih baik datang. Bang, ini pemerintah kagak ada, gua udah kerja, tapi masih kurang, butuh 10 juta. Betul. Gua udah ada 6 juta. That's good. Lu benar memperjuangkan masyarakat. Tapi lu kok cuman ini pemerintah nggak ada semua segala macam. Gua tanya, lu udah usaha apa untuk itu? Kagak ada. Kalau kagak ada, lu kerja dulu, gua kasih waktu 3 hari deh. Kagak ada juga. Setelah itu hilang selamanya. Nggak ketemu gue lagi, nggak nelfon gue lagi. Mungkin malu. Malu ya. Yang ini ngapain teriak gitu tapi nggak ada usaha yang realnya gitu dong? Ya itu kan tandanya malas Bang. Apa-apa pengen diselesaikan pemerintah. Nggak bisa gitu dong. Ini kisah nyata ya. Ini gue bilang, ini gue bilang banyak orang, tapi banyak juga orang yang nggak teriak-teriak, tapi dia membantu masyarakat secara real. Itu gue lebih apresiasi lagi. Kayak gitu. Ya karena pemerintah juga nggak bisa sendiri sih. Nggak bisa lah. Harus bareng-bareng semua. Dan pemerintah bilang nggak bisa juga menyenangkan semua orang. Iya nggak bisa Bang, nggak bisa. Tapi membantu dan mendorong tadi apa yang menjadi kebutuhannya. Kita stimulan aja lah. Kita stimulan. Gue bilang, gue sampai bilang ini. Emangnya tuh tetangga miskin semua? Sampai kasar ngomongnya. Sampai kagak ada yang peduli tuh. Ada orang mau mati nggak ada yang nolongin. Saya sampai begitu Bang kasarnya waktu dulu. Gitu. Karena saya kenapa? Saya gemes juga. Lu kalau memang lu peduli ya lu harus pikirin juga solusi dong. Tidak hanya cuma teriak mencari solusi, tapi mikirin solusinya juga nggak ada. Tapi yang masalah BPJS itu keren loh. Mereka bisa ngumpulin 5 juta patungan loh Bang. 5 juta mereka kumpulin 4 juta. Mereka buktikan di foto duitnya. Ya gue transfer 1 juta udah. Jadi butuh stimulan dan dorongan juga akhirnya. Ya gitu juga banyak gitu. Ketika gue challenge ya udah kumpulin 4 juta. Gue 1 juta, gue 20% loh. Gue bilang gitu. Lu itu patungan aja tuh tetangga-tetangga. Emang kagak ada yang kaya. Gue bilang, gue kasar. Emang miskin semua ini. Kan kagak mungkin gue bilang. Bisa nyumbang 50.000, nyumbang 100.000. Tapi minimal semua bisa bergerak.
Minimal tuh orang sembuh, gue bilang, nggak mati. Jadi artinya bergerak semuanya lingkungan-lingkungan itu ya tadi ya. Betul, dan nah akhirnya kan ketika itu gue bilang kadang-kadang kan BPJS itu, ngomong BPJS ya, dia nggak mampu bayar BPJS. Ya akhirnya kan kita urus surat keterangan tidak mampu segala macam. Tapi kan ketika ngurus surat tidak mampu, mesti lunas dulu BPJS-nya. Iya. Baru kita bisa cover sama BPJS-nya Pemda gitu. Oke. Gitu kan, tapi kan tetap utangnya harus dibalas juga kan. BPJS kalau mau tahu. Lu beresin dulu utang lu. Iya, baru setelah itu berulang. baru change ke BPJS Pemda, bisa diproses. Iya, betul. Kadang-kadang begitu, makanya gue bilang akhirnya, gue bilang nih, itu dulu tuh paling pusing masalah BPJS belum bayar, Bang. Oke. Saat itu Bogor gercep itu rata-rata ya. Rata-rata Oke. pusing itu gue. Alhamdulillah aja dikasih rezekinya. Iyalah. Ada tinggal nanti di 2024 nih beberapa bulan lagi ya. Menghitung hari sebenarnya ini. 188 hari. Ush, mantap. Udah dihitung ya. Iya dong. Kita terus hitung tiap hari berkurang. Oke. Sampai tanggal 27 November ya. Iya, betul. Jadi kita nanti Pencoblosan. konsultasi 27 November. Oke. Hari ini tuh 188 hari. Oke. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Bogor? Saya sih orangnya fair lah. Gue bilang pilih aja yang merasa bisa membuat Kabupaten Bogor ini lebih baik. Caranya gimana? Ya liatin aja kinerjanya, liatin aja orangnya. Kalau dirasa serak, ya pilih aja lah. Dan mudah-mudahan mereka seraknya sama gue gitu bilang. Mantap. Ya. Ya. Oke lah, mudah-mudahan takdir yang tadi dijemput, mudah-mudahan dapat segera Siap. dilakukan takdirnya. Bukan hanya Siap. menunggu takdir aja, Bang. Betul. Oke. Thank you ya. Terima kasih, Bang. Ya, Bang Rike, Terima atas kasih. waktunya di tengah-tengah kesibukannya hari ini keliling di Alhamdulillah. 40 kecamatan Kabupaten Bogor gitu ya. Amin, ya. Aduh, oke, thank you. Dan next time kita ketemu lagi. Ya, bye. Baik, makasih lah, Bang. Thank you.